wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar lagi nih. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang question word past perfect tense. Sebelumnya teman-teman udah pernah belajar belum tentang past perfect tense? Udah? Oke, kita ulas lagi ya. Apa sih past perfect tense itu? Jadi past perfect tense adalah tenses yang merupakan perubahan bentuk kata kerja untuk menggambarkan bahwa ada suatu tindakan di masa lalu yang telah selesai sebelum tindakan lain yang juga di masa lalu yang terjadi. Jadi intinya past perfect tense itu digunakan untuk menyatakan aktivitas di masa lampau seperti fungsi yang sudah tertera di sini ya, untuk menyebutkan aksi atau aktivitas yang terjadi lebih dahulu atau pada masa lampau. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kali ini kita nggak akan belajar tentang past perfect tense yang rumus verbal dan nominalnya. Tapi kita akan belajar tentang question word dari past perfect tense tersebut, yaitu kalimat tanya dari past perfect tense. Nah, sebelum kita masuk ke rumus dari question word past perfect tense, teman-teman udah tahu belum question word itu apa? Question word itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanyanya meliputi apa aja sih? Meliputi what, who, why, when, where, how, which, whose, whom, dan lain-lain. Nanti kita akan pakai itu ya teman-teman, tapi sesuai dengan subjek, objek, atau verb yang akan kita tanyakan. Nah, di sini untuk rumus A, jika kita menanyakan subjek, rumusnya ada question word, bisa berupa who, where, when, dan lain-lain. Have, past participle atau verb T dan objek. Nah, kita kan ini sedang membahas tentang past perfect tense. Past perfect itu kita menggunakan past participle atau verb T. Jadi di sini nanti kita full menggunakan past participle atau verb 3 ya teman-teman. Selanjutnya untuk rumus verb ada question word plus head plus subject plus noun, object question word plus head plus subject plus verb T, dan adverb question word plus head plus subject plus verb T plus object. Nah, kalau teman-teman pasti gak sabar banget nih, kita langsung kenalan aja ya. Kita punya contoh, she had studied English. She had studied English, yaitu dia perempuan telah belajar bahasa Inggris. Ini itu udah masuk ke dalam rumus perfect tense. Tapi kita akan ubah dia dalam question word past perfect tense. Nah, kita masuk ke dalam rumus subject. Tadi rumus yang subject question word ada apa? Question word. Kita ini kan dia ini menyatakan subject, yaitu kita akan memakai question word who, ya. Kita akan masukkan who di sini. Who. Terus di sini ada had. Kita masukkan had dan verb T. Di sini verb 3-nya apa? Studied. Kita akan masukkan verb 3-nya yaitu studied. Dan objeknya di sini English. Kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada. Kita tambahkan tanda tanya. Setelah seperti ini, kita akan masuk yang B. Nanti saya jelasin setelah semuanya diisi ya teman-teman. Sekarang kita akan mengisi terlebih dahulu sesuai dengan rumus yang ada. Ada B, verb. Lebih singkatnya gini. Jika kita akan menanyakan subjek di sini, maka yang kita tanyakan kan ini sudah saya garisi dengan huruf A. Jadi yang kita sudah garis dengan huruf A ini tidak masuk ke dalam rumus yang akan kita buat nanti gitu, yang akan kita buat di sini. Jadi kan ini gak ada kan, gak ada subjeknya. Jadi kan ya intinya seperti itulah. Kita akan masuk yang verb. Ini yang B ya. Rumusnya apa? Question word. Karena dia ini menanyakan verb atau kata kerja, kita pakainya what. What. Terus had. Kita masuk had. Kita masukkan subjeknya. Di sini subjeknya adalah she. Terus dog. Kita masukkan dog. Oke, langsung kita masuk ke yang C, yaitu yang untuk objek. Kita pakai question word what lagi nih. Terus ada had,
subject she, dan verb be. Oke teman-teman, setelah ini keisi semua, saya akan menjelaskannya. Jadi, keterkaitan antara contoh dan question word di sini itu ada. Kayak seperti yang pertama ini kan artinya dia perempuan telah belajar bahasa Inggris. Kita masuk ke question word yang subject. Who had studied English? Siapa yang telah belajar bahasa Inggris? Yang telah belajar bahasa Inggris adalah dia perempuan. Jadi si question word ini atau kalimat tanya ini jawabannya itu sesuai dengan contoh yang telah kita ganti sebelumnya. Jadi ini contohnya A. Jawabannya berarti yang di A ini itu jawabannya A di sini. Seperti itu. Terus yang kedua ini, what had she done? Apa yang telah dia perempuan selesaikan? Yang telah dia perempuan selesaikan adalah subjek atau belajar. Nah, terus yang ketiga menanyakan objek. What had she studied? Apa yang telah dia perempuan pelajari? Yang telah dia perempuan pelajari adalah English, bahasa Inggris. Jadi mereka keterkaitan antara contoh dan jawaban yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Supaya kita lebih paham lagi nih, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Oke? Kita masuk ke contoh yang kedua. Ada Mr. Akan had washed his new motorcycle. Ada yang tahu artinya apa? Oke, artinya adalah Mr. Akan telah mencuci motor barunya. Oke, kita langsung masukkan aja nih teman-teman. Subjek, ini subjeknya. Dan kita tandai dengan huruf A. Terus kita masuk yang verb. Ini verbnya. Kita tandai dengan huruf B. Dan ini C, D. Seperti ini. Jadi dengan adanya huruf A, B, C, D ini untuk memudahkan kita dalam memasukkan si contoh ini ke dalam question word. Kita masuk aja langsung ke A atau subject. Rumusnya tadi apa? Question word. Karena kita menanyakan subject, kita pakai question word apa? Apa? Who. Betul sekali. Kita pakai who. Setelah itu, kita masukkan lagi apa? Verb 3. Who. Who. Kita masukkan had dulu ya teman-teman. Had ini itu wajib. Who had washed his motorcycle. Artinya apa? Siapa yang telah mencuci motor barunya? Yang telah mencuci motor barunya adalah Mr. Akan. Jadi seperti itu. Langsung kita masuk ke yang B, yaitu kita akan menanyakan verb. Apa teman-teman? Kita menggunakan question word what? Betul. Apalagi kita pakai had. Setelah had, kita menggunakan subjek. Subjeknya apa? Mr. Akan. Nah, apa yang telah Mr. Akan selesaikan? Yang telah Mr. Akan selesaikan adalah mencuci. Misalkan telah menyelesaikan mencuci, terus kita pakai yang C atau objek. Nah, di sini itu kita menggunakan question word apa nih? Kan kita ini yang dinanyakan kepunyaan. Jadi kita pakai question word whose, ya. Kita pakai whose. Terus kita sebelum kita masukkan had, kita masukkan apa namanya itu adverbnya terlebih dahulu, yaitu motorcycle. Had Mr. Akan washed? Nah, motor siapa yang telah Mr. Akan cuci? Ya motornya sendiri, his. Seperti itu. Terus kita masuk ke yang D, yaitu kita menanyakan adverb.
Nah ini udah pasti gampang sekali ya teman-teman. Kita masuk question word. Kita pakai question word what lagi nih. What had Mr. Alkan washed? Nah, apa yang telah Mr. Alkan cuci? Yang telah Mr. Alkan cuci adalah motor barunya. Jadi keterkaitan antara contoh dan perubahan question word ini itu pasti ada. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman mau contoh lagi apa enggak? Sudah cukup? Baik, intinya kalau kalian sudah menguasai nih rumus yang ada di sini, kalian pasti akan gampang sekali mengaplikasikannya dengan contoh yang ada seperti ini. Jadi ini tuh sebenarnya mudah sekali teman-teman. Tinggal kalian mengaplikasikannya, tinggal kalian itu menerka-nerka mana subjek, mana objek, mana verb, mana adverb, seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.